Nah, sekarang kita akan membahas key competencies to advance your career. Jadi apa aja ya skill gitu ya yang penting untuk dikembangin. Nah, mungkin ketika bicara seperti itu, mungkin yang kebayang bagi teman-teman yang sudah menjadi desainer atau yang termasuk yang baru mempertimbangkan juga gitu ya. Mungkin yang kebayang adalah skill-skill seperti interface design itu sendiri, dalam arti ya misalkan pakai Figma, gimana sih caranya pakai Figma, tutorial Figma gitu yang dicari. Kemudian skill melakukan usability test, kemudian skill menulis UX writing, UX microcopy. Itu semua ada benarnya, tapi sebenarnya itu hanya kepingan puzzle yang beberapa kepingan puzzle kecil dalam sebuah gambaran yang lebih besar. Kompetensi UX designer itu ibarat ini ya gunung es lah. Jadi yang teman-teman bisa lihat, yang kita bisa lihat sehari-hari sebagai produknya UX designer, itu di level surface. Misalkan kita lihat mock-up atau high fidelity design. Mungkin teman-teman tahu Dribbble ya. Dribbble itu website di mana banyak desainer yang ngepost screenshot dari pekerjaan mereka. Nah, apa yang tampil di Dribbble, di Behance, di berbagai portofolio, itu adalah di level surface. Untuk sampai ke level surface, itu ada banyak lapisan-lapisan, di mana di setiap lapisan ini ada banyak proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda level kedalamannya. Saya akan bacakan ya nih. Yang paling atas ada surface, kemudian di bawahnya ada skeleton, di bawahnya lagi ada structure, di bawahnya lagi ada scope, dan paling bawah, paling dalam adalah strategi. Semakin ke atas lapisannya, maka perannya atau aktivitiesnya itu semakin taktikal, dan semakin ke bawah itu semakin strategik. Jadi bisa dibilang gini, sebelum kita mulai, nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Sebelum jadi ketika kita bicara tentang gimana caranya seorang UX designer bisa naik level, bisa mendapatkan tanggung jawab lebih. Nah, itu bukan hanya tentang skill-skill di satu level, bukan hanya misalkan tadi soal bisa nulis UX writing, bisa melakukan research. Itu bisa dibilang hanya di level-level tertentu, khususnya skill-skill yang berkaitan dengan UI. Itu hanya di level surface. Nah, kita juga harus kuasain skill-skill di level yang lain, skeleton, structure, scope, dan strategi. Semakin mature seorang desainer, semakin strategik perannya. Jadi ketika tadi kita bicara principal designer, dia udah ada di level ini nih. Mungkin dia ngerti strategi, atau paling nggak di level scope. Pun dengan manager, dia harus udah ada di level strategi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu apa tantangan atau apa sih yang mau di-solve di masing-masing level ini dan aktivitasnya ngapain aja. Pertama tadi level surface. Level surface ini intinya berusaha menjawab gimana sih, atau saya bacain aja ya, how do we present our product so the users can understand it clearly and use it effortlessly. Jadi yang dipikirin adalah gimana tampilannya biar gampang dipahami, biar usable, biar menarik gitu ya. Nah, aktivitasnya ngapain aja? Designing high fidelity UI, writing microcopy. Microcopy ini istilah lain untuk UX writing ya. Kemudian applying animation and transitions. Misalnya ya kalau pakai aplikasi Gojek ya, ada animasi checklist misalkan. Transisi itu misalkan transisi antar layar, antar halaman gitu ya. Kemudian usability test juga salah satu aktivitas di level surface ini. Nah, itu baru di level surface. Sekarang kita masuk ke level yang di bawahnya surface. Ada skeleton. Jadi skeleton ini, challenge yang mau dijawab adalah apa aja sih desain elemen yang kita butuhin dan gimana behavior elemen-elemen tersebut. Elemen desain tuh maksudnya kayak button, atau ini misalkan ada grafik statistik gitu ya. Kan cara kita menampilkan data itu ada banyak. Dengan grafik juga ada banyak pilihannya, ada pie chart, ada bar, dan seterusnya. Atau misalkan tadi yang sempat saya bahas ya, mungkin teman-teman belum banyak yang familiar, tapi nanti ketika mulai ngedesain, nanti akan ketemu case di mana saya harus pakai checkbox atau radio button ya gitu. Nah, itu juga kebingungan yang dulu saya pernah alami. Nah, jadi keputusan-keputusan yang harus kita pikirin, komponen desain apa yang harus kita pakai. Kemudian juga challenge yang lain adalah gimana cara kita mengoptimalkan arrangement UI supaya satu halaman itu bisa efisien dan
mudah digunakan. Di mana letak button? Kalau kita mau bikin CTA atau click to action button gitu ya, di sebelah mana? Di kanan apa di kiri gitu? Kalau kita mau bikin close button di mana? Kanan kiri? Di judul itu di mana dan seterusnya. Nah, aktivitasnya apa aja untuk di level ini? Di antaranya wireframing. Wireframing itu seperti ini yang ada di gambar. Drawing crazy egg. Crazy egg itu intinya kita ngegambar ide kita ya di kertas, 8 ide dari 1A4 dalam waktu yang sesingkat-singkatnya supaya tujuannya untuk menstimulasi ide-ide kita biar keluar gitu. Dan idenya harus berbeda satu sama lain. Kemudian conducting co-design. Co-design ini intinya ya sederhana desain bareng lah di antara stakeholders. Misalnya gini, saya punya dalam sebuah project itu kan ada let's say ada engineer-nya, ada product manager. Yang berhak mendesain itu nggak cuma saya, bisa jadi seorang product manajernya juga punya visi. Saya kebayang ini produknya atau fiturnya bakal seperti ini. Engineer juga punya bayangan sendiri. Nah, ayo kita desain bareng-bareng gitu. Jadi dalam satu Miro atau satu Figma gitu ya, itu masing-masing ngegambar atau paling nggak ngegambar di kertas, di foto, kemudian dipasang gitu dan masing-masing cerita. Misalkan saya mendesain halaman ini terinspirasi dari aplikasi X. Cara kerjanya kayak gini. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian juga yang bisa dilakukan di level ini adalah conducting early design review. Jadi early design review itu maksudnya kita bikin konsep, kemudian sebelum kita commit, sebelum kita jadikan desain yang lengkap secara end to end gitu ya, kemudian cakep gitu. Masih jelek tapi kita share dulu ke stakeholders kita. Guys, ini saya bikin menurut brief dari product manager, kita perlu ABCD. Nah, ini yang saya bayangkan. Kira-kira udah tepat atau belum? Apa yang perlu dilengkapin? Apa yang salah? Nah, itu yang bisa dilakukan di level skeleton. Kemudian, sebelum skeleton, ada lagi level yang lebih dalam, yaitu kita nyebutnya level structure. Yaitu gimana caranya berbagai fitur atau fungsi yang kita pengen ada dalam aplikasi atau produk kita, itu bisa nyambung satu sama lain. Contohnya gini, saya lagi refer ke aplikasi Kitabisa misalkan ya. Saat user masuk atau login atau sign up pertama kali gitu kan, itu kita nih sebagai product designer harus menentukan apa sih yang pertama kali dilihat sama user di halaman home. Nah, ada banyak kan fitur yang kita bisa yang utama tentu bisa donasi, bisa zakat, bisa kurban, bisa ada fitur namanya donasi otomatis. Jadi kita masukin uang nanti kepotong secara berkala gitu ya. Terus ada apa lagi ya? Pokoknya ada beberapa lah. Nah, gimana cara berbagai fitur ini tuh bisa disajikan tanpa bikin user kayak, waduh ini semuanya menyerbu saya dalam satu waktu gitu. Ibarat kita lagi main ke pasar ya, terus semua stall, semua booth berteriak, boleh kakak periksa di sini, cek ini kakak, boleh lihat di sini. Yang ada kita pengen keluar dari situ gitu kan sesegera mungkin, karena terlalu overwhelming. Nah, gimana cara berbagai fitur ini kayak kelihatan mana yang primary, perhatian user pertama kali ke situ, kemudian dari situ dia berpindah kemana. Nah, itu gimana biar orkestrasinya enak. Kemudian juga di level structure ini kita mikirin gimana sih cara navigasi dan flow information-nya. Termasuk yang tadi kita bahas, misalkan berbagai fitur ini, let's say fitur donasi otomatis, itu kita simpan di sebelah mana ya? Kalau semuanya di home mungkin ya tadi overwhelming. Ada yang kita simpan di halaman menu, halaman account. Ada yang kita simpan di halaman, let's say donasimu dan sebagainya. Jadi penataan informasi apa aja yang perlu kita hadirkan, kemudian disimpan di mana. Nah, makanya bentuknya kira-kira seperti yang ada di gambar ini ya. Bentuknya ini adalah user flow ya, yang menggambarkan tadi pertama user kemana, kalau user melakukan tindakan ini, apa yang dia akan lihat gitu ya. Nanti teman-teman bisa look up di internet, information architecture, itu agak beda dari yang teman-teman lihat sekarang. Tapi di situ intinya digambarkan hierarki informasi, gimana informasi itu ada yang lebih tinggi dari yang lain. Kemudian ada subinformasi, gimana maksud informasi itu dan sebagainya. Nah, apa aktivitas yang dilakukan di sini?
Di antaranya adalah creating user flow. User flow itu ini yang ada di gambar ini ya. Kemudian defining information architecture yang barusan kita bahas, dan developing product content. Apa aja konten yang diperlukan dalam halaman ini. Nah, sebelum lanjut, saya mau cerita sedikit ya tentang development product content. Jadi, kalau nanti teman-teman suatu hari harus, misalkan teman-teman dapat kerjaan untuk bikin landing page gitu ya, itu mungkin salah satu pekerjaan yang relatif ramah pemula ya, ramah beginner lah, bikin landing page. Biasanya banyak orang, termasuk saya dulu gitu ya, yang dilakukan adalah langsung buka tools desainnya gitu ya, Figma atau Sketch atau apapun, XD atau apapun lah, lalu mulai ngedesain gitu. Nah, itu salah. Kenapa? Karena dijamin pasti dalam beberapa, mungkin 1 jam pertama itu bengong, aduh gue harus bikin apa gitu. Akhirnya browsing gitu kan, cari inspirasi. Tapi nggak efisien cara seperti itu. Nah, yang lebih efisien adalah daripada langsung ke software design, teman-teman bikin satu dokumen Google Docs gitu ya, terus mulai tulis narasinya seperti apa. Jadi anggaplah teman-teman sedang membuat cerita yang mau diceritakan lewat landing page. Misalnya kami adalah, misalkan ya kita bisa adalah aplikasi yang membantu para orang baik untuk untuk menyalurkan kebaikan kepada orang yang membutuhkan misalnya. Kemudian kemudian cerita masalah. Kami melihat bahwa banyak sebenarnya orang baik yang pengen bantu orang lain, ini bahasa saya aja ya. Cuma penyalurannya itu seringkali banyak yang bingung gitu, harus kemana yang tepat gitu ya. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah itu. Terus dipaparkan, nah itu yang namanya developing product content. Setelah itu nanti kita bisa pecah-pecah tuh. Oke, ini konten ini cocok untuk jadi header, karena introducing company atau produk kita. Ini cocok jadi below the fold lah istilahnya, karena di situ menjelaskan masalah dan seterusnya. Kalau kita udah punya informasi yang udah jelas kita mau komunikasikan, baru kita mulai ngedesain. Itu akan jauh lebih efisien. Ya, itu sedikit sharing di luar topik. Oke, tadi kita sudah bahas 3 level paling atas ya. Survey, skeleton, structure, dan sekarang kita masuk ke scope. Nah, gini teman-teman. Ketika kita bikin sebuah produk gitu ya, let's say saya mau bikin sebuah kalender yang membuat user tahu kapan terakhir dia donasi dan apakah dia dan kalender itu bisa merecord streaknya user gitu. Nah, sebuah fitur ini kelihatannya kedengarannya simpel ya kan. Tapi kalau dalam product development, apalagi banyak kepala yang terlibat, saat kita ngerjain itu akan banyak ide-ide yang berkembang ya, istilahnya scope creep. Jadi pengennya kalender ini bisa gini, gimana kalau nanti let's say user mau ngefilter yang 3 tahun yang lalu, akhirnya kita jadi pengen bikin button yang bisa pilih tahun gitu kan. Gimana kalau nanti user let's say pengen share kalender dia, pengen bukan pamer pengen mendokumentasikan atau screenshot lah. Dan jadi banyak skenario yang akhirnya jadi berkembang dan jadi gede banget. Nah, disitulah pentingnya kita mendefinisikan scope-nya. Jadi ketika kita pengen develop ini, apa fungsionalitasnya tuh, batasnya tuh apa gitu. Kalau nggak didefinisikan, maka akan jadi berkembang liar dan akhirnya product development-nya jadi lama dan bisa jadi malah meleset dari tujuan awal untuk menyelesaikan masalah user. Kan tujuan desain itu ya, solving masalah user yang spesifik. Kalau nggak dibikin scope yang benar, kita jadi menyelesaikan masalah yang salah. Nah, apa yang kita lakukan di sini aktivitasnya? Di antaranya adalah conducting design sprint atau metode ideasi yang lain. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum familiar dengan design sprint itu by textbook ya, definisinya kurang lebih aktivitas yang dilakukan selama kurang lebih 5-7 hari, full day, yang tujuannya mulai dari ngegali masalahnya user, kemudian mengideasi apa solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian menguji gitu ya, dalam waktu kurang lebih 5-7 hari. Nah, tapi kalau menurut saya, design sprint itu value terbesarnya adalah untuk menentukan sebesar apa atau sekecil apa produk yang mau kita bikin. Tentu lagian design sprint itu manfaatnya banyak. Cuma menurut saya manfaat yang paling penting adalah scoping ini. Karena dalam waktu yang singkat kita bisa tahu, oke,
segini cukup, nggak usah kegedean fiturnya. Nah, kemudian aktivitas lainnya adalah kita juga bisa melakukan prioritization workshop. Sederhananya prioritization workshop ini menentukan dari sekian banyak fitur yang pengen kita bikin, itu apa aja yang harus ada sekarang, apa yang bisa nanti, apa yang nggak dikerjain juga nggak apa-apa gitu. Hal lain yang bisa dilakukan adalah konsep testing. Konsep testing ini metode riset lah. Sederhananya adalah kita punya sebuah, let's say screen atau sebuah contoh produk, prototype, kita share ke, ya kita interview partisipan, calon user kita gali kebutuhan mereka apa, terus kita kasih lihat pendapatnya seperti apa. Ya itu detailnya panjang lah. Kemudian juga menulis PRD. Nah, bagi teman-teman yang nanti jadi UX designer mungkin akan familiar dengan ini ya. PRD ini Product Requirement Documents. Ini adalah dokumentasi yang dibuat oleh product manager yang fungsinya ya ini nih yang ada di sini, yang ada screenshotnya, fungsinya untuk menjelaskan dari mulai background, tujuan, matriksnya apa, dan yang paling penting tadi scope-nya seperti apa. Terakhir, nah ini kayaknya mungkin yang paling jauh ya, jadi saya nggak akan terlalu dalam di sini. Strategi. Ini adalah level yang paling bottom, paling bawah, dan paling inti lah. Intinya inti gitu ya. Ini di sini kita mendefinisikan apa sih atau kenapa sih kita mendevelop produk ini atau fitur ini. Kemudian apa kebutuhan user yang pengen kita selesaikan. Makanya aktivitas yang relevan di sini adalah ya misalkan melakukan user interview, membuat user journey map seperti ini user journey map. Kemudian membuat user persona. User persona itu intinya sebuah dokumen yang isinya meng-capture user kita itu seperti apa sih, background-nya, kesehariannya, minatnya. Jadi ketika kita ngedesain, itu kita punya konteks. Misalkan gini, contoh ya. Dulu saya ketika masuk Kitabisa, saya agak lupa case-nya ya, tapi saya punya sebuah usul, saya lupa, tapi saya punya sebuah usul X gitu ya misalkan. Nah, ada teman saya yang udah lama di Kitabisa, itu challenge saya, dan kita berdebat cukup panas, sampai dia keluar satu argumen. Orang yang pakai aplikasi Kitabisa itu ini konteksnya adalah campaigner ya, artinya orang yang menggalang dana. Itu bisa jadi dia lagi ada di rumah sakit, lagi panik, lagi takut, lagi benar-benar nggak bisa mikir dengan jernih. Jadi kita butuh button yang super clear, yang gede, jelek nggak apa-apa, tapi itu membantu menyederhanakan proses decision making mereka. Nah di situ akhirnya saya, oh iya ya, saya nggak tahu konteks itu. Sebelumnya saya berpikir kayak ya udah orang pakai Kitabisa tuh kayak saya aja gitu kan, lagi santai mungkin, lagi nggak ada kerjaan dan pengen donasi, kan nggak gitu ya. Nah makanya penting punya user persona supaya kita benar-benar punya gambaran aplikasi kita ini dipakai oleh user yang spesifik dalam konteks apa. Kemudian juga yang dilakukan adalah tadi user persona ya, sekarang determining project success matrix. Ya intinya adalah project ini dikatakan sukses kalau kita mencapai apa. Misalnya ya retentionnya naik, berbagai terminologi inilah data dan produk matrix lah. Dan juga mengembangkan produk roadmap. Oke, semoga teman-teman belum muntah sampai sejauh ini ya, karena ini memang topik yang menurut saya cukup jarang dibahas ya. Karena kalau teman-teman lihat berbagai resources yang ada di internet seputar UX, itu kebanyakan tuh di level surface. Jarang banget orang yang atau content creator yang mau ngajak berpikir yang lebih mendalam ke level yang lebih bawah, level strategi. Kemarin saya nemu ada satu course yang bagus banget. Dia ngajarin sampai ke level bawah dan itu course mahal banget. Ya $300 lah. $300 itu berapa juta lah ya, sekitar 4,5 sampai 5 juta. Nah jadi ini menurut saya satu ilmu yang saya juga nemu. Oh ya, ini 5 Plans of UX ini bukan saya yang nemu ya. Ini adalah gagasan dari seorang penulis buku namanya James Garrett dari buku The Elements of User Experience. Oke, sampai di situ dulu.